Selamat sore para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Menarik begitu kan ya apa yang disampaikan ya oleh SEL ini begitu. Dugaan pemerasan oknum petinggi KPK terhadap Sahrul, guru besar dan gabungan pengacara Unhas. Usut tuntas siapa yang memeras itu. Wow, luar biasa begitu kan. Ternyata begitu melihat dari realitas dan perkembangan ini, KPK mulai mengusut siapa sih sebenarnya oknum yang memainkan peran pengusutan atau pemerasan ya apa yang dilakukan ya oleh terhadap SEL ini begitu kan. Ya siapa yang memeras? Katanya pimpinan KPK. Benarkah seperti itu begitu kan ya? Karena pimpinan KPK kan banyak mereka begitu. Artinya apa? Artinya melihat dari hal-hal seperti ini, kalau kita merujuk pada apa yang dilakukan selama ini, mulai dari pertemuan Firly Bahuri dengan SEL, apakah itu sudah menandakan bahwa ada tanda-tanda pemerasan begitu? Itu kan pertanyaan publik. Kalau kita melihat dari ini, ya banyak orang yang akan membantu SEL ya begitu ya untuk mengusut tuntas siapa sebenarnya yang memainkan peran itu. Kalau memang terjadi hal-hal seperti itu begitu kan ya, ini ada keboborkan luar biasa kepada penegak hukum yang memainkan peran seperti itu begitu kan. Bukan tidak mungkin begitu, bisa saja ada kemungkinan-kemungkinan besar di situ begitu ya. Bahkan tidak hanya guru besar, mungkin masyarakat akan melihat ya bahwa apa sih sebenarnya pemerasan-pemerasan itu yang sering terjadi begitu kan. Ini penegak hukum kalau kita melihat dengan realitas masyarakat kan menjadi dampak masyarakat begitu kan. Ya memainkan uang di situ begitu kan, hukum bisa dibeli sana sini begitu. Dan kalaupun ini ternyata ada indikasi ya, karena ini masih nunggu di penegak hukum ya, di Kapolda atas laporan itu begitu kan ya, apakah bisa nantinya begitu kan ya, apakah ini akan terjadi pemerasan yang sangat luar biasa begitu kan ya, yang ditemukan dengan indikasi-indikasi itu begitu. Dan bahkan ya yang setuju untuk diusut tuntas dengan pemerasan oleh oknum petinggi KPK RI. Mana dong jempolnya katanya. Ya ini banyak sekali ya komentar-komentar dari netizen. Lah nggak malu KPK RI masih digaji ya itu oknum ya. Ingat kalian digaji dari pajak ya. Ingat lagi dengan beberapa ya 4 pekan yang lalu kalau nggak salah ketika berada di KPK begitu ya ada asusila, ada korupsi begitu. Itu di dalam tubuh KPK sendiri. Bagaimana KPK bisa dipercaya oleh masyarakat kalau perilaku mereka sendiri melakukan hal-hal seperti itu begitu kan? Bukan tidak mungkin ada pemerasan-pemerasan yang sangat luar biasa begitu kan ya. Ketika ada indikasi dan ditemukan ya bukti itu begitu kan. Ya kita tunggu saja apakah bukti ini akan kuat begitu kan, yang katanya kan sudah dibantah oleh Firly Bahuri tidak ada pimpinan KPK yang memeras itu begitu, katanya begitu. Ketua ya KPK-nya begitu seret aja ya, kan kemarin udah dikasih duit waktu ketemu dan olahraga 1 miliar katanya begitu. Benarkah seperti itu begitu? Ini pertanyaan dari netizen begitu ya. Kayaknya seperti itu makanya SEL berani ajukan surat pengunduran diri dari jabatan menteri untuk leluasa menghadapi kasusnya ya. Ketua KPK wajib dinonaktifkan, seharusnya diperiksa oleh Polda Metro Jaya. Ini kan masih nunggu bagaimana begitu laporan-laporan itu apakah benar atau tidak begitu. Bahkan di satu sisi melihat begini, ketika KPK sudah dilihat bobroknya bagaimana begitu, indikasinya bagaimana, maka kepercayaan, trust di masyarakat sudah tidak begitu percaya lagi begitu. Kalau memang nanti SEL tidak terbukti sama sekali, wah ini semakin kacau begitu kan. Tempatnya digeledah dan sebagainya, ada penemuan uang miliaran rupiah, ada senjata api dan sebagainya begitu. Kita buktikan aja nanti di persidangan, kan begitu logikanya. Kalau memang ini menjadi tersangka. Dan sekarang katanya tidak ada ya SEL belum menjadi tersangka. Kenapa kok digeledah kan begitu ya? Kata Pak Mahfud ini sudah jadi tersangka begitu kan ya. Biasanya sih kalau Pak Mahfud ngomong seperti itu biasanya sudah jadi tersangka. Ini kok tidak begitu ya? Atau jangan-jangan ya Firly Bahuri masih panik apa yang dilakukan selama ini begitu. Bahkan ya dugaan pemerasan oknum petinggi KPK terhadap Sahrul Yassin ya guru besar dan gabungan pengacara Unhas, usut tuntas siapa mereka katanya ya. Bahkan gabungan pengacara atau advokat alumni Fakultas Hukum Unhas menyuarakan pengusutan dugaan upaya pemerasan yang dilakukan oleh oknum pimpinan KPK terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Mereka mendesak aparat hukum serius menangani dengan dugaan pemerasan tersebut yang melibatkan oknum petinggi lembaga anti rasuah tersebut. Harus diusut tuntas ini. Jika dugaan ini terbukti benar, maka oknum pimpinan KPK harus dijatuhi hukuman ya seberat-beratnya.
sebagai pimpinan di lembaga anti rasuah seharusnya menjadi teladan bagi penyelenggara negara lainnya. Ungkap Agus Amri, pengacara yang tergabung dalam daftar advokat pembela hak dan hukum Syahrul Yassin Limpo saat dihubungi oleh TV One. Sudah jelas mereka begitu Maka penegak-penegak hukum begitu kan lalu kemudian advokat-advokat hukum begitu kan yang kemudian membantu terhadap apa yang dilakukan oleh Syahrul Yassin Limpo begitu kan dia bersatu ingin mengusut tuntas bagaimana siapa yang memainkan peran di dalamnya itu begitu kan apakah benar ada oknum yang memainkan peran penting mengatasnamakan pimpinan KPK, itu yang seharusnya kita telusuri betul begitu. Karena sekarang ini begitu pinter begitu kan. Semakin ke undang-undang KPK direvisi, semakin pinter juga pula orang untuk mengeles bagaimana caranya bisa berkorupsi, bisa memeras orang di situ begitu kan Polanya itu sudah ada di situ begitu. Maka inilah yang kemudian pertanggungjawaban yang sangat luar biasa kepada Firly Bahuri begitu. Apakah benar nantinya begitu ketika diminta sebuah pertanggungjawaban apakah memang benar yang melakukan tindak pidana korupsi atau tidak begitu kan atau pemerasan begitu terhadap ACL begitu. Ini menjadi catatan penting bahwa persoalan-persoalan politik seperti ini bisa saja begitu ada kaitannya bersifat politis untuk menurunkan citra elektabilitas Anies Baswedan. Bisa saja seperti itu begitu. Bahkan jelas ini bukan hanya menyangkut pelanggaran etika tapi juga sudah tindak pidana berat dengan menyalahgunakan kewenangannya sebagai penyelenggara negara di lembaga KPK. Bahkan pendapat yang sama di Kemenkumham Muhammad Burhanuddin begitu pengacara senior yang juga tergabung dalam daftar pembela hak hukum Syahrul Yassin Limpo. Burhanuddin menyebutkan kasus ini yang menciderai upaya penegakan hukum di negeri ini. Semoga dugaan ini tidak benar. Kalaupun sampai ada proses pelaporan sebagai praktis hukum, sangat menyayangkan dugaan terjadi tindak pidana pemerasan oleh oknum aparat hukum karena telah menciderai upaya penegak hukum di negeri ini, apalagi di ranah tindak pidana korupsi. Karena secara etika baik penyelidik atau penyidik maupun pimpinan KPK dilarang keras bertemu apalagi menjalin komunikasi dengan terlapor, tersangka pidana korupsi. Kalau faktanya telah menjadi pemerasan oleh oknum tersebut, maka harus ditindak tegas sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku, kata Burhanuddin. Bahkan di satu sisi begitu kan kekhawatirannya sama diungkap oleh Guru Besar Hukum Pidana Fakultas Unhas Profesor Amil Iyas secara detail. Beliau mengungkapkan berdasarkan surat perintah penyelidikan Sprindik tanggal 21 Agustus 2023. Menurutnya kasus ini ibarat pasal 12 huruf E melawan versus pasal 12 huruf E Undang-Undang Tipikor Itu sudah jelas diungkap di situ begitu. Artinya apa? Artinya kalau kita melihat dari apa yang dilakukan gerak-gerik mulai dari foto begitu kan Foto itu kan juga sebagai pemanis lah begitu Foto ketika Firly Bahuri bertemu dengan SYL katanya bertemu di GOR di situ begitu. Akankah ini menunjukkan bahwa bukti kuat terhadap apa yang selama ini pemerasan terhadap SYL? Apakah seperti itu begitu kan? Karena begitu banyak narasi-narasi berseliweran di mana-mana, tapi secara spesifik KPK sudah membantah bahwa di KPK sendiri tidak pernah melakukan hal seperti itu. Katanya, kalau ada oknum-oknum yang memainkan peran itu mengatasnamakan pimpinan KPK, bisa saja terjadi katanya Karena kita lihat saja pada proses dalam demokrasi ini begitu kan anggaplah inilah demokrasi begitu Tetapi kita lihat saja bahwa hal-hal seperti itu seolah-olah ada sesuatu yang kemudian melihat dari hal ini begitu kan ada bukti yang cukup kuat katanya begitu untuk mentersangkakan orang, tapi pemerasan itu melewati dengan berbagai hal bisa saja melewati dengan karena bertemu atau karena punya kasus mereka sendiri begitu kan sehingga menjadi rancu di masyarakat hari ini. Sampai hari ini kan masih belum menjadi terbukti bahwa SYL menjadi tersangka begitu kan yang katanya sudah digeledah dan sebagainya begitu. Mungkin itu yang kami sampaikan tonton terus channel Khodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Khodari Podcast Rakyat ini.